ketika kita bersumber dari hati akan diterima dengan lapang dada sama yang pendengar. Iya, ibaratnya omongan itu ada soulnya omongannya. Nah, ada soulnya motor gue itu. Nah betul, ini gue ngomong di otak gue itu cuman kayak terlalu receh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di spekulasi ya. Pokoknya yang sekarang alhamdulillah udah mulai musim hujan nih kayaknya. Alhamdulillah. Udah 2 hari kemarin hujan terus soalnya. Iya betul. Deres. Iya, jadi makin berkah, makin enak gitu. Iya, makin adem ya, makin enak. Udin petot. Iya. Udara dingin pengen melotot, jadi maksudnya pengen apa gitu maksudnya. Udara dingin pengen melotot. Iya dong. Orang malah bukan yang ngantuk ya Pak? Apa? Itu diplesetin aja. Enaknya ngopi kalau lagi hujan. Iya benar. Atau minum jahe atau apa gitu kan. Benar. Udah Iya betul. Sambil baca buku gitu-gitu. Oh iya. Nah, tapi kemarin gua itu mengalami suatu kejadian, Bro. Apa tuh? Jadi pas lagi apa ya? Lagi Jumatan. Lagi Jumatan gua pas lagi khutbah gua main handphone. Ya. Gue salah sih, gue akuin itu maksudnya kurang bagus. Jadi harusnya kita merhatiin kan buat dapat pahala gue main handphone gitu. Terus gue ditegur sama bapak-bapak. Jangan main handphone. Pas udah selesai khutbah, pertama dia nyolek gue. Oke, tapi gue abis itu gue nggak main handphone lagi. Cuma main handphone lagi karena ada yang penting lah intinya gitu. Terus habis kelar khutbah dia bilang kalau besok-besok jangan main handphone, tapi soalnya sayang pahalanya, dia bilang gitu. Gue senyum aja gitu. Oke. Cuman yang gue lihat kayaknya nggak masuk ke hati gue. Mungkin ini subjektif ya, tapi gue ngelihat ada rasa emosi di mukanya. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Ya. Ini mungkin gue salah juga gitu, tapi gue memang bagus juga gue ditegur, tapi gue ngelihatnya bapak-bapak ini kayaknya ada emosi gitu. Jadi kayak nggak masuk di hati gue gitu. Itu berpengaruh Pak memang. Memang berpengaruh. Jadi mungkin dari satu sisi bapak-bapak ini sayang sama lu. Betul, dia peduli lah. Iya, bagus. artinya gue nggak mau nih ada orang Islam yang udah ngerelain waktunya, yang udah ngerelain pikirannya, yang udah ngerelain badannya, duduk bersimpuh, ya kan? Dia nggak dapet apa-apa. Iya betul. Gue juga. Orang tua ini sayang sebenarnya sama gue juga sendiri. respect gitu dan membenarkan tindakannya gitu. Cuma yang di situ yang tadi beliau rasakan itu, tapi di dalam aur mukanya ini ada tersimpan emosi. Jadi sang deliver ini nggak bisa mendeliverkan pesannya murni. Iya, tapi mungkin gue nggak tahu ya. Tapi yang gue lihat dari raut mukanya ada rasa kesel. Tapi itu subjektif, bisa jadi enggak. Tapi minimal gue emang mau kayak gitu kali? Ya gue nggak tahu. Tapi gue ngeliatnya gitulah intinya. Bang, namanya apa bang? Iya bisa. Mau kayak gini? Bisa juga sih. Iya, tapi baru bangun. Tapi gue ngeliat ada rasa kesel gitu mukanya gitu maksud gue. Gue berpikir berarti dia ngasih tahu gue meskipun tujuannya baik tapi dilandasi emosi dia. Gue berpikir gitu, meskipun gue tahu gue salah tapi kayaknya kalau dilandasi emosi berarti nggak murni dari ini deh gitu. Itu tadi yang gue bilang. Jadi bahkan gue ini kan kebetulan banget ya, bahasa kebetulan. Okay. Kebetulan banget sarjana hukum nih. Asik ya. Sombong lu. Iya enggak itu geledek ya. Karena sombong. Enggak sombong sumpah. Maksud gue nih gue mau kasih tahu. Oke. Gimana? Enggak sombong sumpah ya. Iya, gimana? Jadi sempet gue itu kan magang di pengadilan agama. Memang ada salah satu hakim media itu bilang ke kita, ke para anak-anak magang, kalau misalkan hakim itu tidak bisa menjatuhkan satu keputusan. Keputusan itu berarti udah akhir. Kalau putusan itu iya. Okay. Hakim itu tidak dapat menjatuhkan keputusan ketika dia sedang mengalami masalah. Apapun masalahnya, emosional. Emosional itu nggak cuma marah, sedih, bahagia yang berlebihan, lagi mumet, lagi sakit hati. Ketika hakim sedang berada di dalam kondisi seperti itu,
dia tidak berhak atau tidak bisa menjatuhkan satu keputusan kepada terdakwa. Iya, karena mempengaruhi emosionalnya. Mempengaruhi hasil. Iya, hasil, karena misalnya dia lagi kesel, siapa tahu yang hukumannya hasil sekian ditambah-tambahin karena dia lagi kesel, mungkin ke bawah. Maksudnya itulah pentingnya berat juga jadi hakim, karena ada tanggung jawab yang besar gitu. Karena memang begini Pak Denny, untuk memberikan suatu petuah ya atau putusan di sini, Nasihat juga lah mungkin. nasihat itu memang harus dari hati. Iya. Dari hati, dan bahkan kalau kakek gue bilang, sebelum kamu ngasih tahu orang tentang sesuatu untuk dia kerjain, misal nih sebelum lu nyuruh orang sholat, lu itu harus sholat dulu. Iya, karena betul. Iya, lu harus ngerasain gurihnya sholat di mana, dan lu baru bisa ceritain. Betul, setuju. Karena apa? Itu sumbernya dari hati. Ketika kita bersumber dari hati, akan diterima dengan lapang dada sama yang pendengar. Iya, ibaratnya omongan itu ada soulnya omongannya. Nah, ada soulnya motor gue itu. Nah, betul. Ini gue ngomong di otak gue itu cuman kayak terlalu receh gitu. Jadi gak gue keluarin. Terlalu receh. Oh, ada tingkatan di jokes lu ya? Ada. Oke, siap. Ada. Nah itu karena gue pernah baca juga kata Imam Ghazali itu, Iya Pak. ma dakhala minal qalb kharaja ilal qalb gitu. Ma dakhala ilal qalb. Ma kharaja minal qalb dakhala ilal qalb, terbalik. Apa yang keluar dari hati Masuk ke hati. Wa ma kharaja minal fam dakhala ilal uzun. Maksudnya dari mulut cuma nyampe ke kuping doang. Okay. Hatinya tapi nggak gitu. Betul. Karena kita bisa ngerasain nih kalau orang ini mungkin perkaranya sama ikhlas juga kali ya. Oh iya bersinggungan. Orang yang menyampaikan tuh ikhlas, kita ngerasain loh kalau dia benar-benar ikhlas nyampeinnya, dan mungkin emang didasari rasa sayang, kita bisa dapet gitu. Iya, dapat. Bahkan apa yang dikasih tahu sama dia tuh nempel di otak kita. Betul. Iya nggak sih? Kayak misalkan simpel gini nih. Ada guru kita ngomong, saya mah ikhlas kalau ngajar, apalagi kalau bayarannya gede. Iya benar. Itu kan ikhlas ngomong itu. Oh iya, masuk di otak gua. Iya. Karena emang itu gua ingat omongannya. Iya. Karena makin bayaran gede makin ikhlas kata dia. Iya. Karena kalau bayaran kecil, bayaran kecil lagi jadi males gitu. Iya, gak ada nanti cuma capek-capekin aja Iya. deh. Ya mungkin itu jokes ya, tapi kayaknya masuk gitu. Iya. Jokes yang diingat. Karena ngomong kayak gini dia ikhlas berarti. mungkin. Sampai sekarang masih ingat. Mungkin. Iya, benar juga lu, benar. Nah, makanya kalau gue berlandasan, kalau beliau dari ini ya, Imam Bukhari ya, Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali. Kalau beliau berlandasan dari Imam Ghazali, katanya kalau misalkan apapun yang keluar dari hati itu akan nyampe lagi ke hati, dan apapun yang keluar dari mulut akan sampai ke kuping. Nyampenya ke kuping. Sampai ke kuping kan gampang hilang ibaratnya gitu lah. Ya benar, becenging gitu kan, udah petang udah hilang. Nah tapi kalau gue berlandasan dari pendapat yang kakek gue kasih tahu ke gue, apapun yang lu suruh ke orang, lu harus lakuin dulu. Iya, betul. Supaya itu apa ya, lebih kena sama dia, lebih dapet sama dia. Iya. Dan makanya kalau misalkan kita ngomongin nikah ya jangan karena belum ngelakuin. belum berpengalaman di situ. Belum berpengalaman di situ. Iya, karena tadi yang gue bilang ada soulnya omongannya. Makanya kan Islam juga melarang yang kabur maktan antakulu Ma'ala taf'alun. Iya, antakul ma'ala taf'alun. Maksudnya kita nggak boleh ngomong doang tapi nggak ngelakuin kan gitu. Iya, jangan ongdo. Iya, makanya dalam ngedidik juga kan misalnya anak kita bagusnya ngasih contoh, bukan ngomong gitu maksud gua. Ngasih tahu boleh, cuman diiringi dengan contoh. Contoh yang lebih efektif karena Iya, betul. Dari dalam Islam pun itu kan ada yang dakwah bilhal kan ya. Dakwah dengan keadaan artinya kan kalau misalkan khatib Jumat itu kan mengajak dan menghimbau, ayo kita sholat karena sholat itu wajib. Nah itu dakwah bil qaul. Nah kalau dakwah bil hal itu kita nggak usah ngomong, kita nggak usah ngajak, tapi kita langsung melakukan, dan itu akan membawa hati seseorang yang ketika ngelihat kita sholat dia akan terketuk, pengen sholat. Ya terketuk lah. Tanpa kita lakukan. Sama kayak gue pernah nonton videonya Habib Jafar tuh, beliau bilang dakwah itu asal katanya dari da'a. Da'a itu mengajak. Artinya kalau mengajak tujuannya adalah supaya orang ikut. Makanya harus pakai teknik, harus tahu sikon, harus dengan kata-kata yang baik gitu. Bukan asal menyampaikan, tapi perkara dia ikut atau enggak itu urusan Allah.
tapi at least ada caranya gitu, bukan cuman sekedar orang lagi kesel kita suruh sholat, enggak, kasih misalnya orang kelaparan nih katanya, Ya, laparan. Jangan disuruh sholat, kasih makan dulu, baru lu aja, karena dia kalau lagi lapar nggak bakal nerima, karena emang pengennya makan. Iya. Maksudnya gitu loh. Jadi ada caranya untuk emang kita berusaha dia pengen ikut gitu, bukan sekedar menyampaikan doang. Tapi gue dari penjelasan lu gue dapet tafsiran lain deh, Ci. Apa? Tadi kan kata Habib Jafar bilang dakwah itu asalnya kan da'a. Itu mengajak. Iya. Berarti kan kalau mengajak, yang ngajak juga ikut jalan. Iya betul. Nah, itu berarti, juga mungkin, tapi di satu sisi dalam arti yang konteksnya dia bilang jangan cuma asal ngasih tahu, tapi pakai cara-cara yang pakai trik-triknya, pakai prosesnya dijelasin. Artinya kita punya tujuan untuk dia ikut gitu. Nah itu dia ikut berarti kan kita juga jalan. Artinya kita juga mencontohkan. Iya itu juga salah satunya, karena memang ketika kita ngelihat, kadang kita dibilangin aja deh orangnya tapi nggak ngelakuin, kita juga empet gitu, maksudnya kayak apaan sih lu gitu. Gue udah kasih tahu, bukan lu lakuin, malu nggak lakuin. Betul, meskipun harusnya emang kita ngelihat omongan bukan orangnya sih. Iya. Tapi ya pasti ada rasa kayak gitu, makanya ketika kita ngajak untuk kebaikan, kita juga setidaknya kita juga berusaha menjadi lebih baik gitu. Ya, be a better person. Nah itu betul. Ada soulnya tadi yang penting. Yoi, knalpot diganti lagi. Dari quarter. Iya. Blok sama share udah ganti. Apalagi yang nggak pakai knalpot ada kan ya? Ada yang blok. Gitu. Agak merepet ya? Iya ada berpet. Jadi di lehernya itu suaranya di leher. Udah mana oli mau habis. Ceritain motor gue itu. Iya. Apa bunyi klaksonnya udah remang-remang. Iya udah. Kalau motor lain kan masih tandas ya. Gue udah. Iya nih udah balik. Harus dikasih apa namanya panadol kali itu. Bukan. Apa sih ini buat gorokan. Oh yang ada badaknya. Iya kan? Iya yang ada badaknya. Yang ada culanya. Iya betul. Kayak gitu. Jadi ya bukannya kita juga nggak nasihatin sebenarnya. Sharing aja. Sharing, nih gue sharing. Gue punya pengalaman tadi di Proju juga punya pengalaman. Iya, gue juga punya pengalaman. Satu lagi ya terakhir ya. Gue mau cerita tentang kemarin gue habis ngerayain Maulid di musola gue. Awalnya gue ngerasa ini Habib siapa ya? Kok gue belum pernah dengar atau belum pernah ngelihat mukanya. Karena rata-rata di kalangan lingkungan gue beberapa Habib gue kenal. Karena ya orangnya ada beberapa. Nah, ketika beliau lagi menyampaikan ilmunya, kesannya tuh hati gue nih adem. Iya. Bisa nerima. Terus nangkapnya mudah. Padahal menurut gue beliau ini menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa kitab. Misalkan seyogianya. Oh iya. Wa alaika. Terus kayak wa kadza ya akhi gitu. Wa kadza ya akhi gitu kan, kayak misalnya itu kan ada bahasa kitab yang disampaikan, cuman dengan tenangnya dia, dengan keikhlasannya dia, dengan keilmuannya beliau gitu diterima ke gua, itu ya Allah enak banget ya gitu, meresap ke hati gitu. Iya, jadinya kita juga langsung tadabur di situ. Masya Allah. Oh ternyata kayak gini, Masya Allah. Mungkin Habib itu beliau ikhlas menyampaikannya. Ikhlas dan mungkin sudah menjalankan. Iya, jadi kita juga dapat, makanya bukan perkara mungkin sama kayak ruqyah juga ya, bukan perkara bacaannya atau yang disampaikan, tapi siapa orangnya siapa juga yang penting gitu. Iya betul. Ibaratnya man behind the gun lah. Yoi, Kalau senjatanya canggih, orang yang nggak bisa make ya nembaknya juga kemana-mana gitu. Iya, nembaknya ngaco. Iya. Mending masih bisa nembak, kagak bisa mencet. Nah itu juga bisa. Mana nembaknya nih? Nanti dipencet malah lampunya nyala. Ya. Lampunya dim lagi. Nyorot ke mata. Nah itu jadi tergantung siapa juga dibalik atau yang menyampaikan itu, bukan perkara yang disampaikan doang. Itulah pentingnya juga gitu. Oke, jadi itu untuk hari ini. Iya. Terima kasih banyak nih buat temen-temen nih udah dengerin Bapak Denny dan Bang Roju. Kenapa gue bapak? Udah tua. Kakang. Mas. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan jangan lupa kita terus ingetin untuk subscribe, like dan share, bagiin ke lingkungan sekitar agar supaya video ini lebih bermanfaat, lebih berkah lagi buat teman-teman sekitarnya. Kalau yang baik dari Allah, yang kurang dari kita, yang banyak jokes itu dari kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa
Iya, kita 3 kali dalam 1 pekan. Stay tune, Insya oke? Allah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjuk.